Jadi ya kalau lagi suntuk tuh, terus kadang pengen gini nih, staycation yuk gitu. Misalkan weekend nginep hotel mana gitu, atau ya liburan sebentar lah, short traveling kemana gitu. Kalau yang deket-deket dari rumah paling semalam. Tujuannya sih kayak merilis bete gitu kan, merilis kesel, suntuk, kerjaan, tapi pulangnya malah tambah bete. Atau pulangnya malahan kok kayaknya Nggak hilang sampai berasa, rumah BT-nya masih Balik ada lagi. gitu, bukan nambah lah ya, masih ada gitu. Cuman kayak jadi sebenarnya kita kalau lagi emosi gitu kayak berasa aku nggak pengen marah tapi kok kayaknya rasanya jenuh, galau atau apa, itu ngapain ya gitu kan, maksudnya apa yang lagi tenar itu kan healing ya Din ya. Healing orang Healing bilang. dong gitu kan, jangan kerja terus, healing dong. Sebenarnya healing itu kan kayak penyembuhan gitu ya, Mestinya ya, artinya harusnya kan begitu. Tapi pulangnya kalau rasanya masih tetap nggak enak, itu sebenarnya healing atau ngalihin aja. itu dia, itu kita sering kayak tersesat gitu antara healing sama mengalihkan emosi. Karena gimana ya, emosi itu kan energi, jadi dia kayak nggak bisa musnah gitu aja, lu mesti ngalihin, mesti nyalurin. Kalau lu pengen selesai dengan emosi tersebut, lu mesti salurin kan. Sementara kalau lu traveling ya belum tentu lu melakukan aktivitas. Kayaknya kita mesti, Apalagi kita juga kalau traveling kan bawa suami, anak-anak. ya itu lebih kayak ke pengalihan deh kalau gue bilang, daripada itu sebabnya kalau pengalihan ya sama aja kayak lu ngalihin sesuatu, begitu balik hal itu masih ada gitu. Ya kan, kalau rilis kan berarti udah dilepas, mestinya emosinya itu udah hilang. Berarti harusnya ketika healing, ketika kita melakukan healing, apapun bentuk healingnya, harusnya memang kita niatkan untuk rilis kan. Tapi rilis itu gini loh, poin paling penting dari rilis emosi adalah lu rasakan emosinya sambil melakukan aktivitas tersebut. Kayak kita obrolin kemarin ya di all feelings All feelings are valid ya. tuh kan. Ya gini, pertama all feelings seperti di episode itu, silakan ya, tolong yang belum dengerin, apalagi belum like dan share, tolong ya. Intinya kalau lu pertama lu punya emosi itu lu akui dulu, jangan denial kayak nggak boleh marah, nggak boleh sedih, nggak boleh ngiri dong, nggak boleh. Ya boleh, nggak, siapa bilang nggak boleh. Hebat kalau nggak pernah iri itu, hebat banget. Nggak pernah marah, Gak pernah hebat. marah, selalu sabar. Tapi kan yang paling penting adalah outputnya apa. Nah, Kalau lu ngiri, terus lu ngapain? What next? Nah, kenapa sih ada orang yang ngiri terus marah-marah? Kayak di episode itu juga yang lu cerita tuh, orang-orang anonim suka ngamuk-ngamuk. Itu kan dia ngerilis emosinya. Dia ngerilis emosi tapi dengan cara yang enggak aman dan enggak nyaman. Ya, Jadi- nyaman mungkin tapi enggak aman. jadi sebenarnya ya kayak kejadian baru-baru inilah ya kan, melepaskan emosi dengan menyakiti orang lain. Nah, Jadi kan sebenarnya ada yang apa ya, kayak itu juga jelas tidak aman karena menyakiti orang lain, mengganggu orang lain juga. Dan bagi dia juga aku rasa itu cuman kayak sekejap doang rasanya. Dia Yes. harusnya nggak nyaman juga karena kan menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan kan? baru, iya. Ketika permasalahan baru, otomatis ada emosi baru yang lo rasain. Jadi Padahal ketika rilis kita harus mengeluarkan yes, harusnya emosi lepas. yang energi itu yang harusnya kan kita buang ya Din ya. Nah mungkin kalau sebelum itu kenapa sih kita tuh harus rilis? Kenapa nggak dialihkan aja? Karena rilis itu mungkin nanti kita bahas ya, mungkin agak sulit riskan, ya. agak ngeri juga karena Kayak lu butuh situasi tertentu energi itu gitu. kayak apa ya? Mungkin kayak air yang begitu dibuka kerannya langsung burr aja gitu kan. Nah, kadang-kadang kita dalam sehari-hari takut ya, maksudnya kayak agak-agak pas atau gimana. Apa mending dialihkan aja? Kenapa tuh harus kita rilis emosinya? Nggak dialihkan aja? Sepemahaman gue ya, emosi itu seperti kantong. Jadi ketika lu merasakan emosi, itu kantong lu tuh terisi. Ada at some point kantong lo akan penuh. Nah, ketika lu penuh, itu emosinya luber, dia akan mengambil alih kontrol lu. Jadi lu dikontrol oleh emosi karena emosinya sudah tumpah ruah. Nah, akhirnya lu membuat keputusan-keputusan yang nggak logis ya, emosional. Kayak yang lu cerita di episode apa tuh? All feelings are valid, yang lu cerita anak-anak
jemur anduk. Urusan handuk, padahal kan sebenarnya bukan handuk. Lu sering kan ya. ngerasain ketika ada hal kecil doang terus lu jadi meledak. Itu sebenarnya bukan hal kecil itu yang jadi masalah, tapi kantong emosi lu udah penuh, terisi dikit aja sama hal kecil, pure aja langsung Jadi ambrol kemana-mana. yang penting itu sebenarnya kayak rilis emosi tujuannya supaya tekanan emosional yang terpendam itu keluar ya, Yes. yang nggak malah Ya, bener. nanti jadinya ketika keluar itu dalam kondisi yang nggak terkontrol. Nah, gitu kan, Din, ya. Yang bener, ngerinya itu ya, bener, jadinya bener. malah ya masalah baru tadi Iya, gitu kan. bener. Padahal tujuannya harusnya ketika ada sesuatu emosional yang nggak enak dan kantung kita udah mulai berasa mulai nggak enak, ini harusnya cari momen khusus untuk rilis emosi. gitu kan. Dan tapi itu emang ini nih agak-agak ini nih masih agak penasaran nih, kenapa nggak kita alihkan aja nih. Kan sering ya kita dapat obrolan kayak misalkan lu lagi marah di rumah, kalau di rumah tuh ya masalah udah macem-macem lah. Kadang-kadang nggak jelas ujungnya apa sebenarnya, kayak kita cerita di podcast sebelumnya masalah handuk gitu kan. Nah kadang-kadang kan begini, udah kamu ngerjain sesuatu deh, kayak misalkan gosok kamar mandi. Ya kan itu paling kayak menghabiskan energi capek kita, Din. Kayak langsung abis itu capek, udah. Nah tapi ya, yang gua rasa kalau cuma sekedar gosok doang, abis sih, kayaknya abis itu lelah. Siapa nggak capek kalau gosok kamar mandi seluruhan sampai kinclong ya. Tapi kok kayaknya Emosinya masih ada. masih ada. Iya. Nah itu gimana tuh? Kan jadi poin yang paling penting dalam teknik rilis emosi adalah emosinya dirasain. Jadi maksudnya kalau lu marah, ya lu ngegosok sambil marah gitu. Atau lu misalnya sedih, dengerin Sikatnya sampai ini deh. sampai emosi. Kalau lu perlu cursing, saying bad words ya bolehlah. Ya dalam kamar mandi ini kan. Nah, menimbulkan masalah baru nggak? Kalau lu saying bad words misalnya kedengeran sama anak lu dan menurut lu itu akan menimbulkan masalah baru, ya jangan. Itu bukan berarti itu bukan rilis emosi yang oke. Rilis emosi yang oke itu tidak menimbulkan masalah baru. Kayak misalnya lu sedih, dengerin musik yang sedih. Kalau lu dengerin musik yang senang lalu lu jadi lupa apa sedih lu, itu namanya pengalihan. Tapi kalau lu merasa sedih banget, dengerin musik yang sedih, lu sambil sedih, sambil nangis, lu rasain rasa sedih itu. Nah, itu namanya Tapi rilis. abis itu lega. Abis itu lega, itu namanya rilis. Ya. Barometer rilis emosi yang efektif adalah setelah melakukannya lu merasa emosinya berkurang. Jadi misalnya ketika lu cerita lu berantem lagi, nih sama siapa gitu, terus lu cerita, lu masih ngerasa tuh keselnya sama tuh orang. Tapi masih setelah nangis gitu kan misalkan ada rasa sedihnya. Setelah lu rilis emosi, lalu lu cerita itu udah santai, malah lu bisa ngetawain diri lu sendiri waktu lu ngomong hal-hal konyol gitu pas lu berantem gitu. Dan kadang malah gini, malah ya malu Allah, sendiri. Malu sendiri kenapa begitu amat lebay gitu kan. Cuma drama kayak banget. Nah, kalau lu udah sampai di perasaan kayak gitu, berarti emosi lu udah kerilis. Dan perlu juga lu ketahui it's okay rilis emosi itu nggak sekali, mungkin satu kali cuma kurang sedikit. Besok kalau emosinya terlalu besar ya, kan everyone have different apa ya? Ya problemnya masing-masing. Iya, problemnya masing-masing dan punya cara dia ketika punya masalah itu kayak gimana ya. Punya sensitivitas masing-masing juga. Mungkin aja hal-hal yang buat lu biasa, buat gua itu nyakitin banget gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau lu rilis emosinya butuh beberapa tahap gitu. Nah kan gini Din, kadang-kadang itu kita nggak sempet nih untuk rilis emosi. Kalau tadi kita nggak memungkinkan gitu ya. Ada, aku tuh dulu pernah kayak ngobrol-ngobrol sama temen tuh kayak misalkan lu bisa gosok kamar mandi, ya tapi kalau lagi di kamar mandi, lagi di rumah, ada waktunya. Kalau kita lagi di luar lah, lagi kondisi profesional, kerjaan misalkan, lagi di kantor, paling berat, terus dikritik bos yang mana kayaknya bos punya masalah ya, dilimpahkan atau dipermalukan ke kita gitu, di muka umum gitu ya. Itu pengennya sih jeritan teriak marahin balik ya, di dalam kepala tuh kayaknya udah banyak skenario marahin balik ya, cuman nggak mungkin dong gitu kan. Kalau itu tidak menimbulkan masalah baru, enak banget tuh, puas banget bisa. Iya, itu pengennya masuk ruangan apa terus mencak-mencak gitu marah-marahin si bos dalam aneka rupa skenario di kepala gitu kan. Nah, tapi kan nggak bisa. Nah, kadang ada yang temen tuh bilang, ya udah lu nonton ini aja deh, apa drama Korea kayak apa kayak sebentar gitu di waktu istirahat kayak, atau
apa ya, olahraga. Ya sih bener. Olahraga itu kan ngabisin energi juga kan gitu. Bener. Ya, tapi itu sebenarnya pengalihan ya. Iya itu pengalihan, tapi kan memang di sebuah situasi lu butuh pengalihan daripada rilis kan. Ketika rilis menimbulkan masalah baru, ya pengalihan aja udah dulu. Nanti rilisnya kita bisa nanti. Dan perlu diingat, rilis tuh nggak mesti sama orang yang menimbulkan emosi kan. Lu pengennya kalau lu kesel sama si bos, lu ngomelin si bos gitu kan ya. Tapi sebenarnya nggak perlu, lu bisa nambah marah-marah masalah baru sendiri, yang ada ya, nambah Bu. masalah baru. Kecuali kalau itu nggak nambah masalah baru ya. Kan kita pengen juga tuh revenge ya sama siapa yang udah jahat sama kita. Kita balikin lagi. Nah sekarang gini nih, ini jadi kepikiran kalau misalkan ya, kadang-kadang itu aku nggak tahu nih apakah termasuk rilis apa enggak. Kadang-kadang kita gini deh, misalkan kita olahraga atau kita misalkan berdiam diri gitu ya, lagi mengingat kejadian gak enak itu, kemudian muncul skenario banyak banget di kepala gitu. Iya. Kita emosional dirasanya, rasanya bahkan itu sampai misalkan tiba-tiba kayak mau ada rasa nangis gitu, kemudian nangis gitu ya. Atau ke bawah mimpi. Mimpi itu salah satu bocoran emosi tahu. Jadi itu bagian dari rilis atau bagian dari bocoran rilis. Iya. Aja. Iya, itu kan rilis yang bocor, bukan rilis yang under control. Kan rilis bisa under control, bisa juga bocor gitu kan. Jadi sebenarnya itu malah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, malah Kayak bagus. Bikin skenario gue kesel banget sama bos itu, dia tahu nggak sih gue ngerjain ini, terus gue akan balas dendam dengan begini-begini. Padahal itu hanya di kepala aja. Kan itu tekniknya, Win. Jadi lu mesti manggil emosinya balik. Gitu. Justru itu kayak gitu tekniknya ya. Kan, terus ada orang kan yang bilang meditasi. Lu kayak pernah cerita deh, ikut gimana coba kan ceritain meditasi. Katanya sih kalau emotional release itu salah satu tekniknya misalkan melalui meditasi. Nah di meditasi itu perlu kita panggil rasanya yang mau kita rilis. Kan harus dipanggil. Jadi misalkan, dan itu jangan menghadirkan misalkan gini nih, let's say gua tuh lagi kesel banget sama Dini perkara A. Nah ketika mau rilis emosional itu, gue duduk tenang, meditasi. Nah di situ gue panggil rasanya aja, bukan Dininya yang gue panggil. Itu dia itu. Kalau Dini gue masalah baru. Tapi di situ gue latihannya, gue merasakan gue keselnya tuh karena ini, gitu kan. Gue tuh kesel banget karena ini sambil duduk diam. Jadi meditasinya masih duduk diam aja, nggak ada teknik macam-macam gitu kan. Gue rasa gue tuh kesel banget pas Dini ngomong begini, gue kesel banget sama nadanya, gue kesel banget sama ini. Kata-katanya, lu ingat banget. Kemudian jadi Din, ternyata bukan karena kata-katanya Dini tadi, tetapi dia itu dengan kata-katanya dia menyenggol insecure gue terhadap A. Itu aja. Nah, memang itu topik penting tuh, bahwa apapun sebenarnya it's about yourself, bukan gara-gara orang lain. Nah, tapi yang satu hal yang gua rasa yang mungkin bukan kurang dari yang gua diajarin itu, cuman ada satu hal yang penting banget, perlu kita kita mengakui rasanya dulu. Iya betul. Iya nggak? Betul banget. Karena kayaknya nggak akan berhasil tuh saat meditasi itu gua memanggil rasanya kalau gua nggak mau ngakuin kalau gua tuh kesel sama Dini. Kalau lu masih denial, kayak misalnya kayak gue cerita dulu tuh, kayak punya teman cantik banget gitu, tapi dia ganjen, terus gue tuh paling benci sama orang ganjen, padahal gue ngiri karena dia cantik banget. Itu sebelum lu akuin perasaan itu, gimana lu bisa rilis kalau lu nggak ngakuin perasaan itu. Jadi first gue aku dulu, gue ngiri karena dia cantik. Kenapa gue ngiri? Karena gue merasa insecure, karena gue mungkin besar dengan pemikiran bahwa orang yang disukai adalah orang yang cantik. Yang kayak gitu-gitu mesti gue akuin. Kelihatan nih kalau Dini tuh nguliknya sedikit lebih dalam. Kalau aku mungkin sampai batas gue ngiri ya, karena gue tuh nggak cantik. Udah di situ aja. Jadi gue ngerasa, nah itu cukup diri masing-masing emang punya keunikan masing-masing, dan udah aja nggak apa-apa di saat kita lagi merilis emosional itu, merilis emosi tadi. Ya udah, kayak gue waktu itu ada juga ketika lagi latihan, gue manggil saat itu gue lagi iri sama si A gitu ya. Gue iri sama pencapaian dia, gak harusnya gue, harusnya ini, harusnya itu. At the end gue baru nyadar gue insecure sama dia itu lebih pinter, kayak sosialnya bagus gitu. Kayak
Dan itu sesuatu yang lu inginkan, lu miliki aku tuh gitu. pengen banget. Jadi sebenarnya ujungnya Iya. rasa iri ya, iri, Yes. insecure gitu. Nah, ketika aku sudah mengakui itu, dan lucunya nih, ini semesta bersabda ya. 2 hari kemudian gue bertemu orangnya, dan gue tuh intens seharian sama dia. Itu kan kayak gue malu sama pikiran gue sendiri Itu gitu kayak lu kan. diledekin gitu. Iya, itu kayak Allah tuh kayak nyolek gue gimana. Nah di situ gue ketawa sendiri sama pemikiran gue yang sebelumnya berhari-hari itu meracuni. Nah ini nanti kita balik ke situ ya Din, yang lo bilang bahwa overload nggak pernah dirilis emosinya, akibatnya mengambil keputusan logis, dia nggak mempengaruhi keputusan logis. Nah ya balik lagi ke cerita gue tadi, gue tuh hampir banyak keputusan jadinya dipengaruhi karena emosional gue ke dia, rasa iri gue yang gue nggak sadar ya kalau gue lagi iri, pokoknya gue marah sama dia, gue kesel sama dia, dan gue cari-cari masalahnya. Ya kan? Iya, Gue tuh kesel sama exactly. dia karena dia Gua tuh juga. kemarin komen kayak gini. Gue kesel sama dia karena dia di grup ngomongnya begini. Gue kesel sama dia karena dia begini. Nah, sampailah suatu saat ternyata melakukan rilis emosi itu tujuannya sebenarnya latihan. Gue nyadar, dan di situ gue tek gitu tahu. Ya sebenarnya gue iri aja sih karena dia itu lebih ramah, lebih cepat kalau ketemu orang banyak. Itu ada satu hal yang gue inginkan. Iya. Ya udah, pada saat itu gue ngerasa ngelihat dia udah berbeda ketika gue udah sadar dan gue rasa Bayangin ketika lu nggak sadar-sadar, lu tetap denial Ya kayak udah. gitu, lu bilang ngeri nggak sih itu? akhirnya kan kayak misalnya lu punya kesempatan untuk bekerja sama dia, di mana kerjasama itu akan membawa sesuatu yang bagus. Malah menguntungkan buat gue, Iya, malah siapa menguntungkan tahu buat kan? lu, malah lu nggak mau dengan alasan abis dia orangnya gitu, abis dia ngomong di grup begitu, padahal lu cuma ngiri doang. Kebayang kan? Ya, emang itu bener-bener ketika, itu bener banget Din. Yang gue cerita tadi, gue besok 2 hari kemudian apa berapa hari dari itu gue seharian sama dia, dan di situ gue malah ngerasa kayak gini, nih anak emang nyenengin, dia nggak punya pemikiran aneh-aneh ke orang, jadi kalau ngobrol-ngobrol aja itu ada hal yang harus gue pelajari. Nah di Ya situ kan, gue ngerasa kalau kayak lu sadar ya Allah, emosinya, tolong deh. ketika lu sadar itu adalah emosi, lu jadi dapat sesuatu yang bagus ya kan. Sebaliknya ketika lu nggak sadar dan emosi mengambil alih keputusan lu, ya lu bikin keputusan yang buruk yang mungkin ngerugiin diri lu sendiri. Kebayang nggak sih lu? Mungkin sering kali dalam hidup kita sering melewatkan Keputusan yang kita ambil sebuah kesempatan atau kita membuat keputusan yang buruk karena semata-mata kita nggak mau ngakuin emosi yang sebenarnya kita rasakan. Iya, dan emang susah ya Din untuk mau menyadari, mengakui dan bertemu sama rasanya. Bertemu sama rasanya itu kan Males jelas banget, jelas tidak nyaman, gak jelas nyaman sebuah banget. ketidaknyamanan. Dan kalau lu lakukan kan jadi seperti gini, kenapa kita mau buat podcast ini nih teman-teman? Karena kayaknya emosional itu penting banget. Tekniknya banyak di luaran sana. Yes. Teman-teman bisa belajar apapun, banyak Iya. banget yang ngajarin tekniknya. Tapi menurut gue tuh ada sesuatu yang lupa. Menurut gue dan Dini nih, kita sering banget bahas ada sesuatu yang lupa, kemauan untuk menyadari, memanggil rasanya dan ketemu sama rasanya, mengakui, dan nanti ujungnya baru kita sadar sebenarnya apa. Yes. Tapi ketemu dulu nih sama rasa nggak Yes. enaknya. Nah kemauan Exactly. ini itu kayaknya yang kurang, karena orang akan lebih tertarik dengan pengalihan aja. Karena kan dari kecil kita kayaknya diajarinya lebih ke pengalihan ya. Iya, nggak boleh merasa kan, nggak Ya, boleh sedih, udah nggak boleh nggak marah. apa-apa, dia udah Harus minta sabar. maaf. Nah, Udah maafin, Ya kan? padahal kita masih marah gitu ya, nggak boleh. Di sekolah-sekolah sering tuh kita Iya. lihat misalkan Disuruh udah ya salaman. nggak apa-apa ya, udah salaman ya, udah minta maaf, padahal Rasanya valid masih ada. kalau anak kita masih marah, Iya, masih nggak boleh. kesel dan nggak mau salaman pun it's fine, karena sungguhnya anak-anak tuh paling cepet loh urusan kayak gitu, nggak baper-baperan. Cuman ya kita kadang-kadang terlalu cepet pengen ngambil Iya, bayangin kalau lu campur. melakukan hal itu dari kecil, lu terbiasa ketika lu ngerasa apa-apa, lu langsung otomatis nih, otak lu langsung yang gak boleh. Terus lu langsung ngedenial kan. Nah, denial itu lu butuh apa ya? Butuh legitimasi. Akhirnya lu mikir kayak gitu. Enggak kok, gue nggak ngiri sama dia, dianya aja yang nyebelin. Gitu Iya, kan. Gitu. Akhirnya selalu jadi orang luar. polanya dari jadi diri. kayak gitu. Jadi lu tidak membiarkan diri lu merasa, apalagi memanggil rasa itu kan butuh apa ya?
kedewasaan emosi itu banget. butuh menerima diri Iya, kita memang tidak yes, sempurna ya. yes. Bukanlah Tapi sayangnya hanya itulah cara untuk merilis dengan kontrol ya, kecuali lo Iya, kayak iya, merilisnya Mm-mm. secara apa sih, lu bombardir aja gitu, misalnya lu dimarahin bos lu terus lu langsung ngamuk balik. Nah, Ya itu bisa, itu rilis juga emosi lu, bagus rilis tapi bermasalah. menimbulkan masalah Habis baru. itu lo punya masalah baru Dan yang lebih berat. Masalah baru itu menghasilkan emosi baru. Udah aja, nggak kelar-kelar. Kelar emang. Emang dalam rilis emosi itu yang paling penting adalah memanggil rasa itu dan merasakannya kembali. Jadi kalau itu yang males banget Din ketemu, Nah. apalagi itu, aduh hatiku rapuh ya untuk mengakui bahwa sesungguhnya iri. iya dan itu sangat personal, kayak Windy tadi ceritakan meditasi. Nggak semua orang cocok sama meditasi. Kalau yang Nah, cocok iya, bersyukurlah, karena meditasi itu apa ya? Aman banget. Murah, meriah, Dan terus aman. gampang aja dilakukan, Iya, benar. bisa di mana aja. Jadi memang kalau untuk tekniknya teman-teman bisa belajar banyak banget di luaran tuh, banyak Yes. banget kelas-kelasnya. Tekniknya tuh kayak bahkan aku pernah lihat di presentasinya Pak Gobin apa ya, itu sampai puluhan tekniknya kalau mau ya? dipelajari. Bahkan ada teknik yang sekedar menggerakkan badan gitu ya. Oh, Ada kan? iya, gua pernah Bahkan lihat. menurut dia sih, kalau menurut Pak Gobin tuh kayak curhat itu masih ada juga kekurangannya, karena kita jadi bergantung sama orang lain. Iya, emang. Dan di saat itu kadang-kadang kita blur Din, kayak Iya. butuh validasi. Iya. Gue butuh temen gue say yes gitu. Iya. Dan gini, temennya juga jadi mikir, kan gue udah ditraktir Windy ya udah gue bela-belain aja, padahal Windy salah. kayak misalnya gue tahu Windy orangnya kayak gini, jadi gue curhatnya misalnya bagiannya yang kira-kira Windy nggak suka, gue erase ya. Memang Nah, masih iya, masih bener. sulit untuk jujur kalau lu sama orang, kecuali kalau lu punya orang yang lu sangat dekat sampai lu bisa kasarnya setelanjang-telanjangnya. Iya, benar. Wah, itu you are so lucky. Dan juga nggak baper begitu dia sampein Iya. yang berlawanan gitu kan Din. Wah itu sebenarnya gue baru Beruntung lihat banget. di film-film ya, berani begitu. Kadang-kadang kita ke temen deket aja ada rasa kayak masih ada butuh batasan. siap dulu, butuh siap dulu Benar-benar. untuk apa ya, kayak curhat sesungguhnya kejadiannya apa yang bikin malu. Nah, Iya, dan makanya teknik emotional release untuk pribadi diri sendiri itu dilakukan sendiri tuh, aduh, lain-lain, iya, berbeda-beda. penting banget. Makanya kan kayak tadi yang lu bilang, setelah kamar mandi, ada yang emosi rilisnya kayak gitu kan aneh ya, tapi valid buat dirinya sendiri ya, cocok. Ada yang suka lari. Mungkin. Nah, ada mungkin orang yang apa ya, lu tau gak sih orang yang kinestetik gitu. Nah, iya. Dia senang ekspresikan emosinya dengan bergerak. Misalnya kalau dia happy, dia easily dance gitu ya. Ya mungkin aja ketika dia marah juga dia harus menggerakkan badan ya. Mungkin aja seperti sikat kamar mandi, olahraga. Karena mungkin juga itu agak bikin lebih cepet capek ya. Jadi Iya. mungkin untuk yang energi yang meletup-letup Iya, itu efektif juga. mungkin, Ya. Karena yang gue pernah melakukan sendiri itu dulu itu gue seneng jalan kaki pagi-pagi. Kenapa pagi-pagi? Gue bisa mengurangi pemikiran diliatin orangnya. Agak gitu Iya, dikit iya, sih, iya. agak-agak aduh Ya itu banyak masalah, fobia tapi ya sosial emang ya, tapi iya. Jadi gue seneng jalan kaki kayak 5:30 pagi, itu kan nggak terlalu subuh juga ya, cuman kayak mengurangi ketemu banyak orang. Di situ gue dengerin musik. Nah di situ gue suka berhayal hal-hal yang lagi gue kesel. Ya itu tadi, bikin drama di kepala. Toh nggak kita lakukan loh. Misalkan lagi kesel sama si A, gue di situ mempermalukan si A misalkan. Nanti habis itu juga begitu udah habis tuh energi iri, energi marah, energi jealousnya, energi apalagi tuh macam-macam. Habis itu ketawa, malu. Memanggil skenario sinetron yang di kepala tadi. Tapi itu efektif. Pertama badan itu efektif seger buat dan lu. capek. Iya. Ibaratnya energi yang tadi mau marah-marah dari mulut itu kayak habis karena capek kan. Kemudian kedua, rasanya udah kita temui tadi di. Ada juga orang yang verbal. Jadi pakai cara lu nggak mempan. Dia Nah, harus iya. mengucapkan. Kayak gue harus cursing. Gue kalau emosi gue cursing. Ya kalau gue cursing sama orang yang bikin gue emosi, atau apalagi misalnya sama orang di jalan gitu yang nyalip jalan, yang motor nyenggol gitu, terus gue mengucapkan kata-kata kasar, ya gue membuat masalah baru. Iya kalau orangnya terima, kalau orangnya nggak terima kan masalah Padahal dia yang baru. salah misalkan. Dan gue sering banget kejadian di gue kesel, marah, abis gitu lepas emosi gue lepasin under control, tak terkontrol, gue marah,
habis gitu dijamin gue nyesel. Nah kan itu masalah baru, nyesel tuh aduh gak enak banget punya Gak perasaan enak nyesel, banget. itu harus dirilis juga. Nah jadi akhirnya gue harus punya cara di mana gue bisa mengucapkan kata-kata tak senonoh di tempat yang aman, sepuasnya, nggak bikin problem baru ya dia. Iya. Ya kadang-kala itu sulit buat gue untuk gue ciptakan, tapi nggak apa-apa ya, gue tahu cara itu ampuh buat gue, ya gue pilih cara itu, gue cari aja, gue Iya, ciptakan iya. aja kondisi. Benar-benar. Ya udah kita kondusif. sudah ini cari aja cara amannya, Ya, minta time out dulu sama orang sekitar gitu kan. Lu nggak usah ini loh, kalau menurut gue ya kayak gue ini saya ngomong kata-kata yang tak senonoh itu kan apa ya, secara moral nggak oke ya kalau menurut gue. Forget about it. Aduh, lupakan Forget deh. about Lah, jangankan lu yang asas ngumpat-ngumpat kepatutan. lah gue yang membuat skenario aneh di kepala. Sinetron, jangan kira itu sinetron Yang patut gitu yang ya. happy ending ya, itu sinetron mengerikan. Bahkan di kepala itu penuh dengan rasa amarah. Tapi setelahnya gue bisa menertawakan diri sendiri. Dan tidak ada hal buruk yang kita lakukan pada orang lain. Itu hanya di kepala aja, gitu. cuman Iya, buat benar. kayak melepas tadi Yes. emosionalnya. Begitu lepas kan kita bahkan sampai yang udah enak, nggak ada marah lagi. Bahkan ketika cerita udah ketawa-ketawa gitu kan. Itu udah. malah menurutku sih jauh lebih aman Ya, lah gitu. Ada juga yang nangis, Din. Dia Harus mau nangis. marah, mau apa, bahkan emosi overwhelm Iya, aja, harus menerima nangis. informasi overwhelm, dia menangis gitu. Nah jadi itu kadang-kadang malah di kejadian dan ABG lah gitu kan. Nah itu kadang aku bilang boleh nangis, izin ke kamar mandi aja gitu kan. Nah Tapi kalau misalnya dia nyaman untuk nangis dilihat orang juga nggak masalah. Oh, iya, benar-benar. Berarti kan tidak masalah baru. Kalau ada orang yang bermasalah lihat dia nangis, ya itu masalahnya orang iya, itu. benar-benar ya, kadang-kadang kita Bodo juga amat. agak terlalu memikirkan norma-norma kadang-kadang. Iya Tapi loh, emang, itu yang itu kan yang nyumbat emosi. Benar. Norma-norma itu, ya bukan norma-norma nggak penting, tapi maksudnya gue rasa kita sebagai manusia dewasa mesti berhitung antara risk and benefit deh. Maksudnya apakah norma itu segitu esensialnya sampai lu bela-belain sehingga lu menyumbat emosi lu, atau sebenarnya norma itu tidak terlalu penting, kayak kasus berantem dimarahin sama bos. Secara normal lu nggak mungkin langsung balik marah sama bos gitu kan. Itu nggak mungkin. Kalau memang menimbulkan masalah yang sangat signifikan, ya udah berarti lu alihin dulu, nanti nyari penyalurannya yang nggak sama si bosnya, lu nyalurin emosinya kemana yang lebih sehat, tapi nggak sama orang lain juga ya Allah. Itu nggak kayak ibu-ibu ke suaminya, atau ke yang lebih lemah di nah itu ke anak-anak, ke bawahan. itu contoh emosi yang tak terkendali. Akhirnya lu luapkan, tentu saja secara alamiah lu pilih lu ngeluapin ke orang yang lebih lemah daripada lu, yang nggak punya kuasa untuk melawan. Yang paling sedih mah ke anak-anak emang. Iya emang. Aduh, sedih banget kalau udah ke anak-anak. Karena kan kita ya banyak banget lah contoh-contohnya untuk yang sebenarnya. Melo itu kalau mikir. Sebagai dua orang ibu-ibu di sini. Iya. Bawaannya melo. Kalau Terus untuk urusan itu. atau mungkin apa yang kayak orang-orang di jalanan gitu dimarahin karena bener. misal dia mungkin hanya itu kayak orang punya power terus jahat sama orang yang nggak punya power gitu. Itu sih sederhananya adalah ini apa namanya, emosi yang tak terkontrol yang diluapkan. Ya gitu salah satu resikonya emosi tak terkontrol. Kita merilis emosi dengan cara bukan dengan cara itu, merilis emosi karena kantong emosinya udah penuh, jadi meledak aja gitu. Kayaknya kalau udah melampiaskan ke yang lebih lemah tuh kayak mostly lebih ke kantong emosi udah overload ya Din ya. Jadi meledak. Kayak kasus ya banyak lah, ibu-ibu kemudian ke anak-anak, bapak-bapak ke anak-anak, itu lebih karena menurutku ya udah overload. Dilimpahkan ke yang paling aman, paling lemah. Ya anak-anak tuh udah sedih banget karena anak-anak nggak bisa ngelawan juga. Itu orang yang emosinya keluar. Ada lagi orang yang emosinya ke dalam, jatuhnya jadi I don't know, depresi begitu, burnout. Jadinya
lu nggak bisa berfungsi gitu. Nah, kalau Anda merasakan hal-hal seperti sedemikian, sudah tak mampu lagi mengatasi emosi tersebut, menurut gue sih langsung ke ahlinya aja, ke psikiater, ke psikolog gitu. Iya, sekarang tuh udah nggak usah gengsi-gengsi psikiater, psikolog, karena udah kayak ya udahlah, itu udah common ya, maksudnya apalah gengsi dan malu dibanding kita burn out dan tidak berfungsi dalam hidup, mengganggu hidup kita gitu, kualitas hidup menurun. Apalagi sekarang itu udah kayak di kalau perlu BPJS sudah ditanggung BPJS. Bahkan aku baca tadi di Halodoc itu ada paket konsultasi sama psikiater gitu kan. Itu udah banyak cara, banyak akses lah. Jadi jangan kayak bilang enggak kok aku sekarang sudah nggak apa-apa gitu, tapi pada kenyataannya mungkin sekitarnya itu melihatnya kamu sedang tidak baik-baik saja. Denial itu musuh dari kesehatan mental. Ya nggak sih? Apa kita bahas kali ya tentang denial ya. Itu tuh penting banget. Kemana-mana deh soal denial. Dan yang penting kayaknya gue dan Dini di sini kayak pengen banyak sesekali sih kita akan terus membahas tentang emotional release, kecerdasan emosional. Karena kita pengen ya, tentunya karena kita udah midlife ya, mama-mama, ibu-ibu, tentunya kita ingin ya udahlah ya, udah waktunya kita dan lebih kita cerdas emosi. Iya, dan kita berkeluarga, Win. Ingat, pendidikan emosi di keluarga itu akan mempengaruhi kehidupan lagi berbangsa dan bernegara ya, saudara-saudara. Kalau ya intinya oke, balik ke topik. Rilis emosi kita mesti simpulkan dulu. Ada dua hal yang esensial, yaitu menyadari emosi tersebut, lalu kita rasakan emosi tersebut, dan kedua dilakukan dengan aman, nggak menimbulkan masalah baru. At least dua itu ya. Kalau barometernya setelah lu rilis emosinya itu berkurang atau bahkan bisa hilang, itu bersyukur banget kalau bisa hilang. Biasanya sih dalam case-case yang besar lu butuh beberapa episode untuk rilis emosi. Biasanya juga butuh beberapa teknik merilisnya ya nggak sih? Ada yang udah dipanggil sendiri, dirasa sendiri, kemudian ngobrol lagi sama temen gitu kan, atau melakukan teknik-teknik rilis yang diajarin praktisi-praktisi gitu. Tapi berkurang itu jauh lebih baik daripada dibiarkan terpendam gitu kan. Habis itu nanti malah overload, kemudian banyak keputusan yang kayak tadi lah kita cerita ya, harusnya menguntungkan malah kita tolak karena ternyata ya ada banyak kesempatan yang kita lepaskan gara-gara emotional. Aduh, ini panjang dan seru. Dan next nanti kita bahas lagi karena akan ada terusannya masalah emosi. Kayaknya ini kita concern banget ya dia. Karena kita pun juga masih belajar. Bener. Masih belajar setiap hari untuk lebih karena cerdas emosi. Kita mengalami kita mengalami fase di mana kita tidak nyaman dengan emosi kita sendiri, ya nggak sih, Win? Jadinya kita sampai di sini nih, sampai bisa ngobrol kayak gini. Dan merasa kayak ternyata banyak hal itu dipengaruhi oleh emosi itu, dan aku ngerasa kayak udah waktunya, udah umur segini itu nggak begitu gitu loh. Kayak itu tuh bukan masalah-masalah yang seharusnya di umur-umur segini masih dilakukan gitu. Nah itu ternyata banyak banget yang berhubungan sama emosi. Jadi ya ini mungkin satu dari akan banyak episode selanjutnya tentang emosi. Nanti kita jumpa lagi di tema-tema emosi lainnya. Pastikan kamu nonton dari awal tuh, yang kamu dengerin dari awal yang all feelings are valid. All feelings are valid. Terus apa tuh? Ya ada beberapa ya. Lupa deh. Sebenarnya gosip good or bad itu juga sebenarnya ada masalah rilis emosi di situ. Benar. Itu juga menurutku masih itu masih nyambung banget dengan sekarang. Ya udahlah, nanti jadi panjang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa selamat merilis emosi. Selamat merilis emosi, dan tolong podcast kita di share-share ya. Ya boleh. Oke, dadah.